pada 22 Juni 2023 lalu sebelum memenuhi undangan dari Presiden CCIPL ini, kami sudah pernah mewawancarai Ketua Kadin Manggarai Barat terkait hal ini, dan saat ini kita akan mengupdate seperti apa hasil pertemuannya, kemudian seperti apa kerjasama yang coba dibangun, dan juga apa hal-hal atau poin-poin penting yang bisa di-sharekan kepada kita pagi hari ini. Kita akan berbincang bersama dengan Ketua Kadin Manggarai Barat, Ignatius Charles Angli Warman. Selamat pagi Pak Charles, salam sehat selalu. Ya, selamat pagi Pak Femi dan para pendengar RIND dimanapun berada. Oke. Terima kasih Pak ya sudah bergabung bersama RIND. Ini kali kedua kita bahas terkait dengan teknologi produksi beras premium nih di Labuan Bajo nih Pak ya. Iya. Oke. Ya, Kak. Nah ini terkait dengan kunjungan yang sudah dilakukan pada 6 sampai 12 Juli kemarin. Nah seperti apa gambaran kunjungannya dan juga agenda kerja ini Pak Charles? Oke, terima kasih Kak Femi. Jadi mungkin koreksi bahwa kegiatannya tanggal 9 sampai tanggal 12 Juli. Oke. Ya. Jadi pada tanggal 8 saya sudah berjalan ya dari Kupang ke Timor Leste melalui perjalanan darat, dan kita dari perjalanan dari Kupang itu jam 6 pagi yang menggunakan bus Babadok ya, dan sampai di Timor Leste sampai malam jam 7 ya kurang lebih. Nah setelah itu kami akhirnya menunggu tanggal 9 tim-tim yang datang dari Bali menggunakan pesawat. Nah di situ langsung setelah kami diterima di VIP ya, VIP di Timor Leste, Bandara Timor Leste, dan akhirnya kami langsung melanjutkan ke daerah Kabupaten Baukau, Femase Laila. Nah di sana kita langsung bertemu dengan petani di sana. Kurang lebih kita ada sekitar 50 petani yang sedang menunggu di sana. Nah, kunjungan itu kita berdialog dengan petani yang ada di Timor Leste. Nah, bagaimana terhadap pertanian di sana, terhadap lahan sawahnya, bagaimana pemupukan mereka, bagaimana penggunaan obat pertanian, dan memang di situ kita melihat bahwa bukan masalah SDM masyarakat ya, tetapi di sini masyarakat atau petani belum terlalu mengerti bagaimana cara bertanam. Nah seperti itu Kak. Nah setelah itu habis dari Baukau, Kabupaten Baukau Femase, ini kurang lebih kita ada 5 jam berdialog dengan mereka. Dan memang Kadin Manggarai Barat membawa tim yang solid. Nah, untuk kita bagaimana menghasilkan beras premium. Tapi menghasilkan beras premium ini hanya endingnya. Tapi bagaimana proses untuk menghasilkannya. Sehingga Kadin mengundang juga salah satu direksi dari PT Petro Sida Gresik atau Petrokimia, yaitu pupuk terlengkap yang ada di dunia, yang bergabung bersama kami, dan tim juga mengajak bagian litbang atau untuk bisa mengambil sampel lahan atau tanah yang ada sehingga bisa mengetahui unsur hara yang ada. Bagaimana penanganannya juga sehingga kita nanti bisa mengetahui pupuk apa yang harus digunakan. Nah, kita akan menggunakan pupuk organik semuanya. Dan di samping itu kita juga mengajak perusahaan PT Buana atau Grain Pro yang selama ini telah membantu bagaimana menjadikan beras premium. Nah ini khusus kepada teknologi yaitu RMP, Rice Mill Plant. Nah tanggal 10 Juli ya kita meeting bersama dengan pengusaha dan masyarakat di Hotel Nuvoturismo, dan sorenya kita diundang oleh Bapak Menteri Pertanian, Bapak Insinyur Markus da Cruz. Dalam pembicaraan itu beliau ingin agar Kadin bisa mengambil bagian sehingga kunjungan ini betul-betul akan menjadi realisasi, sebab
selama ini negara Timor Leste mengimpor beras itu dari negara Vietnam kurang lebih 140.000 ton per tahun. Setidaknya dengan kita bisa bersama kolaborasi, kita bekerja sama dengan petani yang ada di negara Timor Leste dapat mengurangi impor beras. Nah, pada tanggal 11 Juli kita ke Kabupaten Bobonaro, Maliana, dan kami juga bertemu dengan Bupati di sana. Dan pada saat di Maliana kita bisa lunch bersama dengan Bapak Presiden Ramos Horta. Nah ini kesempatan luar biasa sekali, sama seperti yang ada di Baucau, petaninya antusias, ibu-ibu terutama, bahkan ada yang sempat mengatakan sampai give up ya. Mereka nggak tahu lagi bagaimana caranya untuk kalau ada serangan hama begitu. Nah, tanggal 12 Juli kami diundang oleh Menteri Perdagangan ya Pak Nino Parera, dan juga dengan pada saat launching UMKM, Asosiasi UMKM di sana. Nah, salah satu program yang akan dilakukan oleh Kadin CCITL Bapak George Manucci de Araujo Serrano, ya ini akan membangun MOU dengan Kadin Indonesia, di mana dari hasil kunjungan itu kami mendapat lahan ya dari petani yang akan dibuat demo plotting atau demplot, sehingga pada nanti bulan Agustus bulan depan itu kita sudah mulai mengolah lahan dan ada beberapa titik kurang lebih 8 hektar ya. Nah, sehingga nanti setelah kita sudah olah lahan dan akhirnya pada bulan September mulai menanam, karena semai kan butuh 1 bulan, dan target bila tidak ada halangan dan ada problem berarti Desember bisa panen. Nah, dari situ bila mana hasil produksi biasanya di petani di Timor Leste hanya 1-2 ton, dan kalau umpama ini bisa berhasil 8-12 ton per hektar, berarti akan bekerja sama lanjutan di tahun 2024. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan, Kak Wimi. Terima kasih. Jadi memang sudah ada langkah baik yang dilakukan ya oleh Kadin Indonesia dalam hal ini melalui Kadin Manggarai Barat dan juga petani di Timor Leste nih, Pak Charles ya, bahwa ada gerakan-gerakan perubahan yang coba dilakukan. Nah, kemudian bagaimana teman-teman Kadin Manggarai Barat ini juga menjadi sampel ya, menjadi contoh juga memberikan edukasi untuk membuat atau menghasilkan beras yang premium ini Pak dalam proses yang dilakukan. Ya. Jadi seperti yang saya sampaikan Kak, bahwa nanti setelah kita sudah melihat, pastinya akan diambil sampel ini. Nah, sekarang sampelnya sudah ada di kita. Kita akan bawa di lab, akan diuji kandungan tanah atau unsur hara yang ada, sehingga penanganannya apa sih produk yang harus kita lakukan, karena penanganan mungkin di Indonesia berbeda, di sana berbeda, karena memang di sana betul-betul mereka masih natural sekali. Ya begitu. Baik, dan melalui Kadin Mabari ini ada teknologi yang di-sharekan ya, dibagi nih ya ilmu pengetahuannya nih Pak Charles. Iya, dan memang ke depan dalam tim kita juga nanti akan MOU dengan negara Timor Leste yang melalui Kadin CCI atau Kadin Timor Leste yang ada di Timor Leste bersama dengan para petani dan pengusaha, mungkin juga seperti PPL atau bagian pemerintah ya, itu mungkin adanya nanti bimbingan atau sekolah lapang. Kita juga berkeinginan bahwa akan ada ke depan nanti diambil bibit. Kalau bibit ini kan begini kayak ada bibit label ungunya, ada label birunya. Nah, untuk menjadi bibit yang menjadi varietas baru, yaitu bibit putih ya, bibit warna putih ya,
ini label putih, bibit label putih itu akan menjadi pertama, dan nanti setelah dihasilkan itu akan menjadi bibit yang ke depan yang akan digunakan. Karena dari hasil lab nanti setelah dilakukan tanam bibit label putih itu akan menjadi penangkar di sana. Mungkin seperti itu sih langkah-langkahnya. Oke, jadi memang sampelnya sudah Ya. diambil, hanya masih berproses nih, belum mengetahui hasilnya seperti apa, jadi belum ada tindakan nyata. Ini yang cocok yang mana nih untuk menghasilkan atau untuk melakukan proses menghasilkan beras premium seperti itu ya Pak ya, Charles? Iya, betul Kak, betul sekali. Ate. Ya. Apakah sudah ada target misalnya, oke nanti di tanggal sekian misalnya sudah tahu hasilnya sehingga lebih gerak cepat nih dan musim tanam juga bisa dipersiapkan dengan lebih baik lagi kata ya Pak Charles tadi di bulan Agustus ya sehingga Desember nanti sudah bisa memperoleh atau sudah bisa panen nih. Iya, betul. Jadi lahan di sana kalau kita lihat itu lumayan besar, khusus di Maliana aja hampir 2.300 hektar. Nah, kalau target tadi kita bisa sampai 12 ton ya, nah itu berarti penyumbang untuk beras saja itu kita hitung 2.300 dikali 8 aja, berarti 18.400 ton yang akan dihasilkan. Nah, tapi untuk memulai semua itu kita harus ada demo plotting, sehingga betul-betul ini nggak main-main. Oh ini Pak, ini sudah kita melakukan ini, sudah kita melakukan arahan, bimbingan kepada petani lokal di sana. Nah, sehingga ini ke depan bisa petani bisa lebih mandiri untuk melakukannya. Nah, memang ada himbauan, bisa nggak kalau kita datangkan dari Indonesia saja berasnya atau apapun. Nah, saya rasa dengan kunjungan kita melalui tim yang solid, kita bisa menjadikan sebagai bimbingan atau edukasi bagi petani atas pengalaman yang kita lakukan di Labuan Bajo, Manggarai Barat. Nah, sehingga endingnya nanti akan menghasilkan beras premium, dan harapannya agar beras dari petani lokal ini bisa jual kepada market-market yang ada di pariwisata, di hotel dan restoran. Oke. Ya mungkin itu sih. Ini rekomendasi yang kita sangat bagus nih Pak Charles ya yang bisa dilakukan, apalagi sudah jauh-jauh menetangkan Kadin Manggarai Barat nih Pak ya, meskipun mungkin tanah dan lain sebagainya berbeda tapi diharapkan dengan survei yang dilakukan di lab ya melalui mengecek unsur dan lain sebagainya, ini setidaknya bisa tercukupi ya Pak ya, bisa terpenuhi nih apa yang sudah ditargetkan nih Pak Charles. Iya, betul Kak. Oke. Jadi memang harapan ini diharapkan pemerintah di sana agar tidak lagi mengimpor beras dari Vietnam. Mungkin itu. Baik, dan semoga dengan demo plottingnya ini, plotting ininya Pak ya untuk 5 hektar tanah ini juga berjalan dengan baik dan lancar ya, sehingga ini juga bisa menyemangati petani lokal di Timor Leste nih Pak. Iya betul Bu. Oke. Betul. Yang terakhir, himbauannya ataupun harapannya seperti apa nih Pak Charles? Harapannya pasti dengan kunjungan kami ini menjadi kerjasama antara atau MOU antara negara Indonesia yang diwakili oleh Kadin Indonesia atau Kadin Manggarai Barat dengan pemerintah Timor Leste yang diwakili oleh Kadin atau CCI Timor Leste dan pengusaha di sana. Dan ke depan pasti dari government to government pasti ada business to business yang akan dipersiapkan. Pastinya harapan negara Timor Leste ketahanan pangannya akan terjaga baik dan mereka bisa mempunyai hasil pertanian yang luar biasa dan tidak ada lagi impor atau produk atau beras dari luar Timor Leste. Dan petani merasa bangga atas produk yang mereka tanam bersama, hasil produk yang mereka punya, mereka adalah bagian pembangunan di Timor Leste.
Mungkin itu sih harapan kita. Oke, Gitu, baik. Kak. Dan ini harapan bagus bersama nih. Apakah nanti akan diundang lagi atau akan ada kunjungan lagi ke Timor Leste setelah kunjungan ini Pak untuk kelanjutannya dari mungkin ini hasil demo plottingnya ataupun juga dari hasil kunjungan kali ini Pak Charles? Ya, dan ini kita sudah mulai mempersiapkan ya MOU bersama. Dan kemarin satu lagi Bu, kita Mhm, sudah ke KBRI dan diundang juga KBRI Indonesia yang ada Timor Leste, mhm. dan juga mereka akan bekerja sama ya jadi payung hukum. Dan kami juga sudah melihat di gudang Bulognya atau namanya di sana itu Sentro Logistik Nasional ya, bertemu dengan Mhm. Pak Jasinto. Kita dalam hal ini bagaimana memperkuat produk-produk beras. Tapi memulai dulu dengan Ya. kita demo plotting. Nah, sehingga Agustus ini kami akan ke sana lagi, Mhm. kami akan bertemu dengan petani di sana, dan kita siapkan tim, orang kita sudah mulai ada di sana, sudah Mhm. mulai melakukan bimbingan ya, sudah Ya. melakukan education, sudah melakukan transfer knowledge dan skala Mhm. dan lain-lain. Sehingga di bulan September itu sudah mulai bertanam, dan target bila tidak ada halangan dan semua kita berdoa kepada Tuhan Mhm. ya, ada cuaca dan lain-lain, Desember 2023 kita akan panen. Mungkin Oke. itu Kak. Ya, Baik. Akan panen dengan beras premium ya kualitasnya. ya betul. Oke, baik. Terima kasih Pak Charles untuk informasinya pagi hari ini. Sukses terus untuk program-programnya dan juga semoga ini semakin memajukan pertanian di Manggarai Barat dan juga di Indonesia pada umumnya. Selamat pagi Pak, salam sehat selalu. Salam ke Labuan Bajo. Ya, terima kasih Kak Winnie. Pro 1